Imbas banjir rob, rel kereta di perlintasan Jalan Marta Dinata terendam banjir mengganggu perjalanan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara Puskesmas Beru yang terletak di Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, NTT terendam banjir. Sejumlah pasien terpaksa dipulangkan. Air pasang kembali melanda pesisir utara Jakarta, berdampak kepada perjalanan kereta api. Jalur rel kereta api di perlintasan JIS kembali terendam banjir rob 15 cm. Arus lalu lintas dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya terganggu. Arus lalu lintas kereta api dihentikan, sifatnya situasional. Jika ketinggian rob turun, jalur rel kereta di perlintasan bisa dilalui. Banjir air rob naik, air pasang laut naik dari laut menuju ke arah rel kereta Jakarta International Stadium, JIS RE Marta Dinata. PT KAI mengerahkan pompa mobile untuk mengurangi ketinggian air. Banjir juga membuat sepeda motor mati mesin. Tak sedikit pengendara menuntun motornya mogok saat menerobos banjir. Puluhan anggota PPSU Papanggo diberdayakan menjadi montir yang memiliki keahlian mekanik memperbaiki kendaraan yang mogok. Puluhan kendaraan yang dibenerin. Biasanya kerusakannya apa sih? Ya paling masuk air doang sih, businya pada mati biasanya. Ini sempat dibongkar-bongkar juga ya? Sempat bongkar-bongkar juga, dicek-cek juga buat biar bisa nyala lagi motornya. Tim Orange sangat membantu karena kerusakan motor dapat diperbaiki dengan cepat. Dari suku dinas kebersihan, jadi diarahkan yang bisa bersihin motor, bisa bengkel, diarahkan kemari semuanya. Ini tadi kerusakannya apa nih? Ini lagi diperbaikin, Mbak, belum kelihatan. Masukkan air aja ya? Iya, tahu busi atau apa belum kelihatan. Perakiraan BMKG, banjir rob akan terjadi hingga 20 Desember. Masyarakat diminta siaga. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Banjir yang membawa lumpur merendam Puskesmas Beru di Kabupaten Sika, NTT Senin malam. Banjir langsung memenuhi seluruh ruangan di Puskesmas Beru hingga membuat sejumlah tenaga kesehatan panik, kemudian langsung mengevakuasi para pasien. Sejumlah pasien terpaksa dipulangkan karena puskesmas dipenuhi lumpur akibat banjir. Petugas Puskesmas Beru nampak berjibaku menyingkirkan lumpur yang ada di dalam puskesmas dan mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman, terutama peralatan medis. Ini apa? Alasannya itu karena apa? Kondisi puskesmas yang terjangkau karena banjir. Banjir ya? Ya. Di ruangan apa tadi? Ibu dan anak tadi kan? Ya, ruangan ibu dan anak. Hingga saat ini banjir yang merendam Puskesmas Beru sudah mulai surut. Sejumlah petugas kesehatan Puskesmas Beru bersama personil Satpol PP masih berada di lokasi karena hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur wilayah Kabupaten Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 tim futsal papan atas di Indonesia saling berhadapan di babak semifinal turnamen 3 Second Futsal Super Cup 2024 yang digelar Liga Futsal Indonesia di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada laga semifinal, juara Liga Futsal Profesional 2024, Bintang Timur Surabaya berhadapan dengan Favage Banua. Sementara itu, Black Steel FC melawan Cosmo JNE. Laga pertama semifinal 3 Second Futsal Super Cup 2024 di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah mempertemukan Black Steel Papua FC dan Cosmo JNE. Meski hanya berstatus turnamen pramusim, kedua tim papan atas di Indonesia ini menyajikan pertandingan yang sangat seru pada laga ini. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung bermain terbuka dan saling jual beli serangan. Cosmo JNE yang sempat unggul 2-0 di babak pertama harus mengakui keperkasaan Black Steel FC yang pantang menyerah. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 3-3 mewarnai pertandingan ini. Black Steel FC akhirnya bisa memenangkan laga ini melalui adu penalti dengan skor 4-2. Laga seru juga tersaji pada laga Bintang Timur Surabaya melawan Favage Banua. Meski berstatus juara futsal profesional 2024 tak membuat Favage gentar dan memberikan perlawanan ketat. PTS FC harus bersusah payah memenangkan pertandingan melawan Favage dengan kemenangan tipis 4-3.
Dengan kemenangan ini, BTS FC berhak melaju ke babak final yang akan berhadapan dengan Black Steel FC. Turnamen 3 Second Futsal Super Cup 2024 diselenggarakan sebagai ajang untuk pemanasan tim-tim futsal papan atas di Indonesia untuk menghadapi musim baru Liga Profesional 2025. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah atlet muda berhasil mendominasi juara dalam turnamen tenis Piala PJ Gubernur Jakarta 2024 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Para atlet ini diharapkan mampu mencetak talenta-talenta muda di olahraga tenis yang dapat mengharumkan nama Indonesia ke depannya. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Tenis Lapangan Indonesia Jakarta, Hari Nugroho, menyerahkan trofi juara kepada para atlet muda yang berhasil menjuarai turnamen tenis Piala PJ Gubernur Jakarta 2024. Pada kategori putra, juara pertama diraih Patricia Kristomega, di tempat kedua diraih Aldito Ramadan Dwi Kurniawan. Sementara itu, juara ketiga masing-masing diraih oleh para semifinalis, yakni Maza Hadadu Zikro dan M. Ragil Putra Yuda. Sementara itu, di kategori putri, juara pertama berhasil dimenangkan oleh petenis muda Miska Sinclair Gunadi. Di tempat kedua diraih Meidina Laviola Reinamah. Di tempat ketiga diraih para semifinalis Felicia Halim Jaya Saputra dan Nurin Nabilah Wahyu. Piala Gubernur ini series, TDP series yang memang ini menaikkan peringkat PNP dari masing-masing atlet ini menjadi event yang memang dibutuhkan mereka. Selain ada Piala Gubernur series ini, ada namanya Piala Tamrin. Piala Tamrin itu menjadi event juga karena itu menjadi ikon dari Jakarta, itu untuk ITF nasional maupun yang nasional. Turnamen yang turut disponsori oleh MNC Bank ini diselenggarakan untuk mencari bibit atlet profesional di olahraga tenis, sekaligus membuka jalan bagi atlet-atlet muda untuk mencari pengalaman dan berprestasi di dunia tenis. Dari Jakarta, Wenda Nura Nadifa Adine, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Goa menetapkan 15 orang tersangka kasus pencetakan dan pengedaraan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi turut menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446 juta rupiah. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atania. Dan saya Bayu Pradana pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Satreskrim Polres Goa menetapkan 15 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polisi juga menargetkan tersangka lain yang ikut terlibat dalam produksi dan pengedaran uang palsu. Dalam kasus ini, polisi menyita ratusan barang bukti, termasuk mesin cetak uang, serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446.700.000 rupiah. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan, 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari. Sebelumnya, kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.